مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Kita lanjut yang kemarin ya Kiai ya. Ya, jadi kita lanjut tentang kemuliaan nasab Rasulullah ya Ustadz ya. Iya, betul. Yang ada di dalam kitab Berjanji ya. Berjanji, Maulid Berjanji. Ya, itu nasab Rasulullah itu mulia itu apakah sejak dari kakek moyangnya atau sejak dari ibu bapaknya Kiai? Jadi kan memang ini pelajaran lah buat kita semuanya. Jadi kalau kita ingin punya keturunan mulia, Iya. maka kita harus berperilaku mulia. Jadi agak sulit ketika kita ingin punya keturunan yang baik, tapi perilaku kita nggak baik. Tapi tetap Allah kasih petunjuk buat kita. Maka doanya itu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ya Allah berikanlah Keturunan. istri dan keturunan yang qurrata a'yun. Nah, kalau kembali ke nasab Rasulullah, memang Rasulullah itu nasabnya memang hebat, Ustaz. Bagus. Di Rawi Berjanji itu kan dijelaskan nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauza'u. Jadi nasab Rasulullah itu nasab yang mulia. Qalladatha nujumahal jauza'u. Jadi bagaikan sekumpulan bintang kejora. Jadi ini nasab ini emang nasab pilihan ini gitu. Habada ikdu sudadin wa fakhorin, ibaratnya itu kalung mutiara yang punya perhiasan fakhor yang megah gitu. Intan permata. Intan permata. Antafihil yatimatul asma'u. Antafihil yatimatul asma'u, itu yatim di sana perhiasan yang asma, yang terpelihara. Itulah gambaran tentang Rasulullah. Maka kemudian dilanjutkan tuh di sana itu wa akrim bihi min nasabin toharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Alangkah mulia ini nasab toharahullahu ta'ala yang Allah suciin min sifahil jahiliyah, dari perbuatan keji orang-orang jahiliyah. Apa sih perbuatan keji orang-orang jahiliyah? Salah satunya itu mereka bisa melakukan hubungan kepada wanita siapapun yang dia mau. Pada zaman sebelum zaman Nabi itu, Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad. Iya. Itu tidak ada hukum pernikahan. Iya. Gitu. Kalaupun ada pun itu hanya hukum pernikahan adat mereka. Tapi dia punya pasangan, tapi dia bebas lagi untuk melakukan dengan yang lainnya. Bahasa kita mah hedonisme. Iya. Jadi keturunan Rasulullah itu nanti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah itu. Oh, di atasnya. Itu maksudnya. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, kita tahunya dari mana? Auradaz Zainul Iraqi waridahu fi mauridihil hani warwa. Gitu. Ini yang, nah ini terdapat keterangan ini di dalam kitab yang bernama Mauridihil Hani yang dikarang oleh Zainul Iraqi, gitu. Pengarang kitabnya. Pengarangnya. Iya. Gitu. Jadi Auradaz Zainul Iraqi yang mau menjelaskan oleh Zainul Iraqi fi Mauridihil Hani warwah gitu. Dalam kitabnya Mauridil Hani. Iya, nama kitab yang kitabnya. Lah terus kemuliaan terus dilanjutin tuh, Ustaz. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin. Kemuliaan itu. Hafizul ilahu, Allah telah memelihara kemuliaan Nabi Muhammad. Aba'ahul amjada, bapaknya Nabi Muhammad yang mulia, saunan lismi, untuk menjaga namanya.
Jadi keturunan-keturunan itu betul-betul menjaga namanya. Iya. Bentuknya apa? Tarakus sifaha. Mereka meninggalkan perbuatan perzinahan. Falam yusibhum aru. Mereka nggak pernah melakukan perbuatan tercela. Dijaga terus. Benar-benar keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Jaga. taala. Iya. Nggak tanggung-tanggung lagi. Min adamin. Sejak Nabi Adam berarti. Wa ila abihi wa ummihi. Dari mulai Nabi Adam sampai bapaknya dan Sampai ibunya. Para sobat, saya menerjemahkan ini untuk memberikan gambaran lah tentang bahwa begitu hebatnya tentang Rasulullah yang sebetulnya kita bisa gali di rawi itu. Maulid berjanji. Maulid iya. Ya bukan maulid berjanji aja, maulid yang lainnya. Kebetulan kita bahas hari ini maulid berjanjinya kan. Maka kemudian dipuji itu sarotun saronurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Itu maka nur kenabian Rasulullah itu selalu berpindah itu. Dan selalu terpancar. Gitu. Dari mana ghurarihimul bahiyah gitu. Dari pelipis nenek-nenek moyangnya. Gitu. Maksudnya pelipis itu jadi dari zaman dulu. Jadi zaman dulu. Kalau di Rawi Diba itu sampai dijelaskan ini nur siapa ini? Gitu. Di sana ada kila wah Adam. Apakah ini nur Nabi Adam? Bukan. Gitu. Bukan. Qala Adamu bihi uniluhu alal marotib. Ini karena nur ini Nabi Adam punya derajat yang tinggi. Kila huwa Nuh. Apa ini jangan-jangan nur Nabi Nuh? Bukan. Qala Nuhum bihi yanju minal gharqi wa yakhlifu man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan, ini bukan Nabi Nuh, bukan. Tapi justru dengan ini Nabi Nuh itu terselamatkan dari tenggelam dan beliau juga bisa kuat untuk berdakwah kepada keluarga dan para pengikut. Qila huwa Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Qila huwa Musa. Apa ini nur Nabi Musa? Bukan. Qala Musa akhuhu walakin hada habibun. Jadi Musa itu akhuhu walakin hada habibu. Wa Musa kalimun wa mukhatib. Gitu. Jadi Nabi Musa itu saudara. Gitu. Tapi beliau ini Nabi Muhammad ini habibun. Kekasih Allah. Wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa itu kalimullah gitu, yang dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Qila huwa Isa. Jangan nur apakah nur ini nur Isa? Bukan. Justru Nabi Isa yubasyiru bihi. Kasih kabar gembira. Wa huwa baina yaday nubuwatihil kal hajib. Itu kenabian itu ya kal hajib, seperti tirai aja. Terhijab. Qila faman hadal habibul karimul ladzi albasahu khulwatal waqar wa tawajtahu bi tijani mahabati wal iftikhar wa nasarta ala ra'sil asaim. Qala huwa nabiyyun istaqartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Gitu. Ini nur ini min Lu'ay ibn Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu saqiqu Abu Thalib. Gitu. Jadi memang subhanallah itu. Jadi kalau versi Diba itu sampai Nabi Nuh terselamatkan, Nabi Ibrahim terselamatkan, Nabi Musa terselamatkan, itu karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad yang dibawa-bawa Kiai. Iya, gitu. Sampai seperti itu. Subhanallah. Maka di sini di dalam rawi berjanji sarotun saronurun nubuwati fi asari ghurarihimul bahiyah. Nur Rasulullah itu berpindah tuh. Gitu. Nurun sarotun saro nurun nubuwati gitu. Jadi berpindah nur kenabian Rasulullah fi asari ghurarihimul bahiyah ke pelipis keturunan nenek moyang yang selalu cemerlang gitu. Nah, sampai di situ tuh termasuk yang ada di dalam wabah kemarin itu. Iya. Gitu. Itu subhanallah tuh orang-orang cemerlang semuanya. Yang dibahas kemarin. Iya, yang kita bahas itu ya, iya. Yang lalu itu.
Gitu. Jadi pancaran tentang nur Nabi Muhammad itu nanti akan terlihat di Abdul Muthalib dan Abdullah. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalibi wa ibnihi Abdillah. Akan terlihat jelas kecemerlangan pada wajahnya Abdul Muthalibi wa ibnihi Abdillah dan anaknya Abdullah, yang itu adalah nanti jadi bapaknya Nabi Muhammad SAW. Itu nur-nur semuanya. Nur-nur itu kelihatan terus ya? Itu. Makanya kan ketika misalkan Abdul Muthalib punya gelar Syaibatul Ham itu kan karena emang orangnya bijaksana. Iya. Ketika Abdul Muthalib dulu beliau itu kan penjaga Ka'bah, Ustaz. Lalu kemudian pengen diserang oleh Raja Abraha. Yang melalui gajah. Melalui pasukan gajahnya itu kan. Ada pasukan gajah di sana dari Yaman. Dan apa kemudian Abdul Muthalib hadapin? Enggak. Karena beliau tetap serahkan ini Baitullah ini milik Allah, bukan punya aku. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi karena beliau berdoa kepada Allah, maka akhirnya Allah turunin pasukan. Balan tentara. Yang kemudian nanti suka disebut dengan Ababil. Pasukan Ababil. Yang kemudian tarmihim bihijaratim min sijil. Yang kemudian nanti akan dilempar itu pasukan itu dengan batu-batu ya min sijil. Iya. Begitulah kemuliaan nasab Rasulullah. Kemuliaan. Kan yang ingin kita ambil pelajarannya gitu, Ustaz. Iya. Jadi bukan kemudian kalau kita pengen jadi orang mulia itu harus punya nur seperti yang enggak juga. Setidaknya kita belajarlah untuk ingin punya keturunan-keturunan yang baik. Dari contoh Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad ini, dari Nabi Muhammad. Jadi memang orang baik itu muncul dari keturunan yang baik. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah, Kiai. Terima kasih banyak para sobat. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari guru kita Kiai Haji Dedi Supriyadi Muchtar MPD untuk penjelasan tentang nasab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama, mudah-mudahan sehat. Para sobat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.